Jadi fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal baru, isinya kutab, para penulis juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini. Zakarahum al-Hafidhu Abul Qasim fi tarikh Dimashq annahum salasatun wa ishruna. Imam Al-Hafidh Abul Qasim. Ini Abul Qasim ini Abul Qasim Ibnu Asakir. Ini termasuk sahabat yang kita kenal punya keistimewaan di banyak hal. Salah satunya waktunya untuk Al-Quran di bulan Ramadan beliau luar biasa. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, waktunya untuk Al-Quran beliau luangkan sangat banyak. Beliau nulis buku Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq itu sejarah kota Damaskus. Dan kita terjemahkan dulu aja, nanti baru kemudian kita coba. Ya, kita bacakan dulu, kemudian nanti kita terjemahkan. Nanti baru kita berikan penjelasan terkait dengan beberapa kandungannya. Zakarahumul Hafidh Abul Qasim fi tarikh Dimashq annahum salasatun wa ishrun. Imam Al-Hafidh Abul Qasim dalam bukunya Tarikh Damaskus, sejarah kota Damaskus, beliau menyebut ada 23 para penulis Rasulullah SAW. Warawa dzalika kullahu bi asanidihi. Dan beliau meriwayatkan dari beliau ini, dari semuanya ini dengan sanad-sanadnya. Wahum, mereka ini, Abu Bakrin As-Siddiq, wa Umar bin Al-Khattab, wa Utsman, wa Ali, wa Talhah, wa Zubair, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Muhammad bin Maslamah, wal Arqam ibnu Abil Arqam, wa Aban bin Sa'id ibn al-As, wa akhu Khalid bin Sa'id ibn al-As, wa Thabit bin Qais, wa Handalah bin Rabi', wa Khalid bin al-Walid, wa Abdullah bin al-Arqam, wa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, wal Ala ibnu Uqbah, wal Mughirah bin Syu'bah, was Sijil, wa zada ghairuhu Syarahbil ibni Hasanah. Catatan kakinya disebutkan haula'il mazkuruna kulluhum min kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini tadi yang nama-namanya disebutkan adalah para penulis atau juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka akharuna lam yadhkurhumul muallifu rahimahullah. Dan ada juga nama-nama yang belum disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ghairu anna man samahu as-sijil qad ikhtulifa fihi. Tapi untuk yang terakhir di sini ada yang namanya sijil. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama siapa yang dimaksud. Li haditsin yurwa kama inda Abi Dawud, karena ada hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Daud wan Nasa'i fit tafsir min Sunanihil Kubra, dan Imam Nasa'i juga dalam Sunan Kubronya di bab tentang tafsir, kama fit Tuhfah, sebagaimana dalam Tuhfah, dalam kitab Tuhfah, min hadis Abil Jauza an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari hadis Abul Jauza radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di sini ada keterangan bahwa as-sijil katibun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sijil adalah penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahhahahu bi turuqihi al-Hafidz Ibnu Hajarin fil Isabah. Riwayat ini disahihkan dengan beragam jalurnya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Al-Isabah, jilid 4 halaman 122. Ghairu an al-Hafidz Ibnu Katsir, tapi Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir qala fi tafsirih, beliau sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 200, hadal haditsu munkarun jiddan. Hadis ini hadis mungkar jiddan. Wala yasihhu aslan, dan tidak sahih sama sekali. Wa qad sarraha jama'atun minal huffadzi biwad'ihi, dan beberapa hafidz dengan tegas menyatakan bahwa hadis ini maudhu,
palsu. Wa in kana fi sunani Abi Daud, meskipun terdapat dalam Sunan Abi Daud. Minhum Syekhuna Al-Hafidz Al-Kabir Abul Hajjaj Al-Mizzi fasahallahu fi umri. Salah satu yang mengatakan bahwa hadis ini palsu adalah Imam Al-Hafidz Abul Hajjaj Al-Mizzi. Waqad afradtu li hadzal hadits juz'an ala hiddatihi walillahil hamdu. Dan saya sudah bahas khusus bahasan ini dalam buku terpisah. Walhamdulillah. Waqad tasaddal al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir lil inkari ala hadzal hadits. Dan Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir telah menulis tulisan mengingkari hadis ini. Waraddahu at-tamarruddin, dan beliau mengkanter dengan kanter yang utuh. Wa qala la yu'rafu fis sahabati ahadun ismuhu as-sijil. Tidak dikenal seorang pun dari sahabat dengan nama sijil. Wa kuttabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'rufun. Para penulis atau juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dikenal. Walaysa fihim ahadun ismuhu sijil. Tidak ada seorang pun dari mereka yang namanya sijil. Wa sadaqa rahimahullah, dan beliau benar. Fi dzalika, dalam hal ini. Wa huwa min aqwal adillati ala nakarati hadzal hadits. Dan ini adalah argumen atau dalil terkuat yang menunjukkan bahwa hadis ini mungkar. Wa amma man dzakarahu fi asma'is sahabati, adapun yang menuliskan ini dimasukkan dalam nama sahabat, fa inna ma tamada ala hadzal hadis la ala ghairihi. Hanya mengandalkan pada hadis ini, bukan pada hadis yang lain. Wallahu a'lam. Ini ungkapannya dan bisa dilihat di Al-Misbah Al-Mudhi di halaman 80 dan Kutabun Nabi di halaman 100. Ini berkaitan nama as-sijil. Kemudian di bagian akhir disebutkan dari teks yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, qalu wa kana aktsaruhum kitabatan Zaid bin Tsabitin wa Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang paling banyak menulis di antara para penulis Nabi SAW atau juru tulisnya Nabi SAW, yang paling banyak adalah Zaid bin Tsabit dan Muawiyah. Nah, ini masuk subbahasan baru berkaitan dengan kutab atau para penulisnya, juru tulisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau di versi terjemahannya kita bisa lihat di sini, juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebutkan oleh Imam Abul Qasim. Abul Qasim di sini maksudnya adalah imam yang dikenal juga dengan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq ini nama kitab berisi biografi sekian banyak orang, mulai dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada sahabat, tabi'in dan yang lainnya yang pernah, kalau untuk yang lain ulama misalnya, atau ulama itu bisa ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan yang lainnya, yang pernah tinggal, pernah mengajar, atau pernah berdomisili di Damaskus. Ini salah satu buku sejarah yang tebalnya luar biasa, menceritakan tentang kota Damaskus. Kota Damaskus yang kita kenal sekarang sampai hari ini. Dan nggak tanggung-tanggung tebalnya 80 jilid. Termasuk perkembangan kota Damaskus. Ya, kita semua ketahui, kota Damaskus ini pada zaman Daulah Abbasiyah pertama dibangun menjadi kota yang sangat modern pada zamannya dengan desain yang luar biasa. Dan ini kalau mau kita cerita agak lebih lanjut, ini tentu keluar dari Sirah Nabawiyah tapi masih berhubungan dengan sejarah, yaitu zamannya Daulah Abbasiyah yang pertama. Jadi didesain dengan cara yang luar biasa canggih. Desain kota Damaskus ini unik, bentuknya melingkar. Bentuknya melingkar dan
yang mendesain ini melibatkan banyak ahli. Dan tema tentang tarikh Dimashq ini, baik yang ada di buku ini maupun beberapa buku yang lain, tentu sangat menarik karena kalau sekarang ini juga berkaitan dengan bagaimana dahulu mereka menyiapkan sebuah kota yang, ya kalau bahasa orang sekarang, calon ibu kota baru. Desainnya disiapkan dengan melibatkan sekian banyak ahli. Salah satu ahli yang dilibatkan, ulama besar yang kita kenal dengan mazhabnya, yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah ta'ala. Jadi desain ibu kota baru itu melibatkan sekian banyak ahli, sekian banyak pakar, sehingga pada saat merancang kota yang dibangun itu bukan hanya mempertimbangkan dari sisi pertahanan dari pengaruh asing atau kemudian serangan asing yang bisa menghancurkan atau meluluhlantakkan ibu kota Baghdad ya waktu itu, kemudian tapi juga Imam Ibnu Asakir ini menceritakan juga tentang bagaimana keterlibatan beberapa ahli dalam mendesain atau merancang calon ibu kota. Jadi ada arsiteknya, tapi yang unik ada ahli fikihnya. Makanya kemudian bangunan kotanya menjadi sangat indah, sangat bagus. Dan nanti biar nggak terlalu panjang, kita nggak usah keluar dari bahasan Sirah Nabawiyah. Tapi intinya beberapa penulis mengungkapkan tentang bagaimana mendesain calon ibu kota baru tersebut. Nah, kemudian kembali ke sini. Jadi Imam Ibnu Asakir ini nulis buku sejarah kota Damaskus. Tentu pengetahuan beliau tidak hanya tentang kota Damaskus, tapi juga tentang beberapa hal lainnya. Imam Ibnu Asakir ini nulis sejarah kota Damaskus, dan yang ditulis macam-macam. Berbagai hal yang ditulis di situ. Dan yang ditulis itu sampai pada bagaimana desain jembatan, kemudian bangunan-bangunan yang ada, kemudian ulama-ulama yang pernah tinggal di sana, dan semua hal yang berkaitan dengan Damaskus. Jadi informasinya sangat lengkap sampai tebalnya 80 jilid. Selain juga memang Imam Ibnu Asakir ini tentu istimewa karena beliau juga dikenal sebagai ahli dalam beberapa cabang ilmu agama, tapi ahli ibadah. Kalau tanya soal jamaahnya, beliau termasuk yang sangat rajin dan sangat disiplin melaksanakan sholat berjamaah dan sangat rajin membaca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan, setiap Jumat. Setiap Jumat khatam Al-Quran. Dan pada saat masuk 10 hari terakhir, pada saat iktikaf, beliau mengkhatamkan Al-Qurannya setiap hari sekali. Di mana itu? Kalau di kota Damaskus, kemudian di masjidnya ada namanya Al-Manaratul Syarqiyah. Menara sebelah timur.
Ini keunggulan dari imam kita ini, Imam Abul Qasim, penulis kitab Tarikh Dimashq. Nah, beliau menyebutkan ada 23 juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istimewanya beliau punya riwayat hadis dengan sanadnya dari 23 orang. Siapa saja mereka ini? Di sini ada nama-namanya. Kita bisa lihat di sini. Ada yang masuk dari Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 Khulafaur Rasyidin. Jadi 4 Khulafaur Rasyidin ini, mereka semua adalah para penulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada Tolhah, ada Zubair, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Muhammad bin Maslamah, ada Al-Arqam bin Abil Arqam, ada Aban bin Sa'id bin Al-As, dan saudaranya Khalid bin Sa'id bin Al-As, ada Thabit bin Qais, ada Hanzalah bin Ar-Rabi', ada Khalid bin Walid, ada Abdullah bin Al-Arqam, ada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ada Al-Ala bin Uqbah, ada Al-Mughirah bin Syu'bah, dan ada Sijil. Nah, mengenai Sijil ini ada yang mengatakan namanya sebenarnya bukan Sijil. Karena tidak ada sahabat yang namanya Sijil. Yang tadi disebutkan ada pendapat beberapa ulama tentang nama Sijil. Sementara yang lain mengatakan bukan Sijil, tapi Syarahbil bin Hasanah. Syarahbil bin Hasanah. Ini untuk sebagian ulama yang lain mengenai namanya. Dari 23, atau kemudian nanti ada yang menambahkan lebih dari itu, yang paling banyak menulis adalah Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kedua sahabat ini yang paling banyak. Jadi semuanya termasuk penulis, termasuk juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling banyak adalah Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah nama-nama, dan penyebutan 23 bukan bermaksud membatasi. Karena sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa jumlahnya bukan 23. Ada yang lain selain yang 23. Tapi 23 ini yang disebutkan oleh Imam Abul Qasim Ibnu Asakir. Sementara yang lain menyebutkannya lebih dari itu. Jadi nama-nama juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang ini. Dua bahasan. Yang pertama adalah khodam atau membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kutab, itu para penulis atau juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan kita tentang sirah nabawiyah, sehingga pada saat kita mengenal sahabat Abu Bakar, selain Abu Bakar dilihat dari hubungan kekerabatan beliau adalah mertua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi SAW menikahi Aisyah yang merupakan putri Abu Bakar, tapi juga Abu Bakar adalah juru tulisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini ibarat puzzle, satu bagian dengan bagian yang lain coba kita rangkai satu persatu, dan memang proses merangkainya pelan-pelan, karena ilmu itu perlu disusun dengan baik, dan kita ingin supaya ilmu ini tersusun dengan rapi. Kadang-kadang proses mencernanya perlu waktu, tapi dari situ kita bisa dapatkan pengetahuan yang semakin utuh. Jadi kalau kita misalnya mengenal ada nama Khalid bin Walid, salah seorang yang sangat dikenal keberaniannya, dan kalau di medan pertempuran berada di barisan terdepan, memimpin pasukan, kemudian berhadapan dengan sekian banyak
sekian banyak musuh-musuh. Nah, tapi di sini juga kita dapati Khalid bin Walid ternyata termasuk juru tulis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.